Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat siang. Masih keinget pagi terus Saudara. Apa kabar semuanya? Tetap penuh sukacita Bapak Ibu. Tadi pagi dalam session yang pertama saya sempat sebutkan bahwa kali ini saya diberi tema yang lumayan menantang, lumayan sulit buat saya. Saya dikasih dua pilihan temanya. Yang pertama adalah teologi salib Kristus. Langsung, apa itu katanya? Jangan gitu Pak. Teologi salib Kristus. Yang kedua adalah Injil adalah kekuatan Allah. Saya milih yang lebih gampang sedikit lah, tapi dua-duanya sama-sama susah. Saya mau milih yang kedua aja. Injil adalah kekuatan Allah, tapi saya dipesanin sponsor. Khotbah session pertama sama kedua jangan sama ya. Ya, lu ini sudah susah temanya, gue gak boleh sama. Biasanya kalau pendeta-pendeta Bapak Ibu diundang 5 session, 5 sama. Biasanya. Tapi kalau saya gak bisa, suruh sama itu agak susah. Karena saya khawatir kalau ada jemaat yang ikut lagi, itu kasihan. Apalagi kan pemain musik, WL, kan harus ikut terus toh. Jadi kalau Anda bayangkan kalau 5 session sama terus. Itu mereka merasuk sampai ke bunbunan semuanya. Saya mau buka ayat emas kita siang hari ini, Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Bolehkah saya mengajak Bapak Ibu kita baca sama-sama dengan suara sepakat Roma pasal 1 ayat yang ke-16. Sudah dapat saudara? 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Tetapi juga orang Yunani. Amin. Saya menjelaskan sedikit tentang sebab Injil adalah kekuatan Allah. Injil artinya berita baik, kabar baik. Sebetulnya di perjanjian lama sudah banyak kata Injil, karena artinya berita baik. Jadi ketika di perjanjian lama ada kata, apakah kamu membawa kabar baik? Maka sebetulnya yang disebutkan adalah Injil. Jadi pengertiannya, meaningnya sebetulnya berita baik. Makanya di dalam kitab Galatia pasal 1 itu disebutkan begini, sama Rasul Paulus. Kenapa kamu memberitakan Injil yang lain? Berarti ada banyak Injil Bapak Ibu. Kan gitu ya. Lalu yang dimaksud oleh Paulus adalah Injil manakah yang kamu beritakan? Nah dia bilang aku memberitakan Injil Yesus Kristus. Dia bilang begitu. Nah itu lebih spesifik. Jadi berita baik tentang Yesus Kristus. Intinya sederhana gitu. Jadi Injil adalah berita baik. Injil Yesus Kristus adalah berita baik tentang Yesus Kristus. Amin saudara. Nah menurut firman Tuhan, ternyata berita baik tentang Yesus Kristus itu mengandung kekuatan. Jelas di situ dibilang kekuatan Allah, bukan kekuatan saudara dan saya. Jadi kita percaya bahwa kalau kita bicara tentang kekuatan Allah, kita mesti cari tahu kekuatan Allah itu maksudnya gimana. Dalam bahasa aslinya kata kekuatan yang dipakai adalah dunamos. Seperti Anda pernah ingat kata dinamit. Jadi arti kata dunamos artinya adalah kekuatan yang sangat dahsyat besarnya, luar biasa besarnya. Sebetulnya kalau boleh bahasa sederhananya tuh kekuatannya seperti nuklir. Anda pernah bayangkan ledakan nuklir? Jadi kekuatan sebesar itu, dunamos. Nah kalau diterjemahkan sederhana sebetulnya, berita tentang Yesus sebetulnya akan membawa kekuatan yang besar. Berita tentang Yesus sebetulnya akan membawa kuasa yang sangat besar. Kan gitu ceritanya. Berita tentang Yesus akan membawa mujizat yang luar biasa besar. Makanya disebut nama Yesus nama yang berkuasa. Amin saudara. Nah, kata dunamo sendiri itu punya pengertian di Kisah Rasul 1 ayat 8. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Nah, itu sama, dunamos. Kamu akan menerima kuasa, dunamos. Dan di situ artinya apa? Kuasa dunamos adalah kemampuan to perform miracle. Kemampuan untuk melakukan mujizat. Saudara, kalau menurut Kisah 1 ayat 8, engkau akan menerima kemampuan untuk melakukan mujizat kalau kamu sudah terima Roh Kudus. Saya mau tanya sekarang, siapa yang merasakan atau yakin
saudara sudah punya Roh Kudus di dalam saudara? Tolong angkat tangan. Jangan buru-buru turun, sebentar. Tolong angkat tangan, saya meminta pertanggungjawaban Anda. Yang angkat tangan, ada yang angkat tangan berarti belum terima Roh Kudus ya. Oke ya. Siapa yang sudah terima Roh Kudus? Kalau belum angkat tangan berarti ada dua kemungkinan. Belum terima Roh Kudus atau enggak ngerti maksudnya terima Roh Kudus itu apa. Nah, nanti kalau yang kategori kedua minta tolong Bapak Gembala untuk menerangkan dalam Bible Study. Berarti yang sudah angkat tangan sudah terima Roh Kudus. Menurut Kisah 1 ayat 8, kalau sudah terima Roh Kudus berarti engkau punya kemampuan untuk melakukan mujizat. Saya mau tanya, siapa yang sudah praktek melakukan mujizat? Angkat tangan. Duh, tadi yang terima angkat tangan banyak, kok yang sekarang tinggal 3? Siapa yang sudah melakukan mujizat? Ada yang gini, mujizat nggak ya? Mujizat nggak ya? Ini yakin mujizat nggak ya? Mujizat nggak ya? Loh, ini firman yang bilang kalau kamu terima Roh Kudus, kamu terima dunamos. Ternyata dunamos itu juga selain kemampuan untuk melakukan mujizat, adalah kemampuan untuk memerintahkan makhluk-makhluk supranatural. Wow. Merintahkan setan, merintahkan malaikat. Termasuk ngusir setan dong. Saya mau tanya, tadi kan yang angkat tangan banyak. Siapa yang sudah ngusir setan? Angkat tangan. Cuman 2. Siapa yang sudah diusir setan? Angkat tangan. Kayaknya golongan ini yang paling banyak yang diusir setan. Buktinya apa? Anda masuk ke sebuah ruangan yang ada setannya, Anda langsung lari. Berarti Anda kalah kuasanya sama setan dong. Harusnya saudara yang usir setan, kok malah saudara yang diusir setan, gimana sih? Kisah Rasul 1 ayat 8 diingat Bapak Ibu. Anda punya kemampuan untuk mengusir setan. Amin. Kalau gitu nanti Bapak Gembala bisa bikin program Ghostbuster. Atau apa itu program-program di TV? Uji nyali. Uji nyali. Bisa dicoba. Saya kemarin hari Selasa ke sini Jakarta. Sampai Rabu, terus saya balik langsung Surabaya. Kok Selasa? Pokoknya 15 datang, 16 balik. Cuman 1 session karena saya sudah janji. Lalu saya tidur di satu hotel. Saya tidak diceritain apa-apa tentang hotel ini. Tapi kebetulan saya ini kadang-kadang dikasih Tuhan kemampuan untuk melihat supranatural being. Saya masuk ke kamar saya gede. Saya upgrade dari executive room menjadi suite room. Gede. Ketika masuk baru taruh tas. Saya sadar, saya kaget. Ada seseorang sedang duduk di kursi. Seorang wanita. Saya minta lanjang. Tentunya Anda tahu maksud saya. Bukan fisik, tapi spirit. Saya usir. Muncul lagi yang lain. Saya usir lagi. Muncul lagi yang lain. Kok banyak banget ya di kamar ini? Saya capek loh, enggak habis-habis. Enggak habis-habis, capek saya. Nah, saudara punya kemampuan itu. Amin. Nanti bisa coba di hotel tersebut. Saya enggak mau menyebut nama, kecuali saudara benar-benar rindu untuk praktek. Kisah Rasul 1 ayat 8. Boleh Pak, jemaatnya diajak. Betul. Saya baru tahu tadi malam. Saya datang, saya harusnya tadi malam tuh masuk ke kamar hotel itu. Karena saya masih punya dibookingkan 1 malam. Tadi malam sampai hari ini. Nah, suami saya kan datang dalam kondisi capek, jadi agak gak enak badan. Nah, saya rencananya memang suami saya tak tinggal untuk istirahat di hotel. Jadi hari ini session suami saya gak usah ikut. Jadi saya pikir saya enggak cerita apa-apa sama suami. Kan tak pikir-pikir kan ada aku yang nemenin. Kalau siang kan enggak terlalu vibe-nya kan. Jadi saya pikir that's okay lah. Jadi saya enggak ngomong sama suami. Turun di airport sampai dijemput Julius. Dia yang bocori. Hancur. Dia bilang, "C, just for your information." Dalam hati mateng gua.
hotel di mana Cece tinggal itu quite spooky. Suami saya langsung, terus dia lihat saya. Terus Julius tinggal ambil mobil, enak dia tinggal ngomong. Hotel di mana Cece tinggal tuh spooky loh, Ce. Gitu, tinggal ngomong. Suami saya nanya, kamu enggak lihat apa-apa kan? Saya padahal sudah keep loh. Saya bilang gitu. Kamu ketawa berarti lihat apa-apa? Iya sebetulnya lihat sih kok. Banyak. Gitu kamu mau tinggalin aku siang? Kan kamu gak lihat. Jadi tenang aja, dia gak ganggu kok. Cuman lihat. Gak ganggu. Kan kok gak bisa lihat. Ya meskipun gitu non gak mau aku. Akhirnya tadi malam mendadak. Nyo kamu sih yang bocorin. Sekarang kamu yang tanggung jawab. Ini Koko nggak mau ke hotel. Terus gimana ini? Ya udah, Cece tinggal di tempatnya papa aja. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi gitu ceritanya, berantakan planningnya. Saudara, kita diberi kuasa untuk mengusir setan. Amin. Kita juga diberi kuasa untuk memerintahkan malaikat. Sudah pernah pelayanan malaikat? Sudah pernah ketemu malaikat? Ada yang bilang pernah, ada yang bilang belum. Saya berdoa kita bisa praktek. Firman Tuhan bilang begini, berita tentang Yesus mendatangkan dunamos. Ada mengandung dunamos. Pertanyaan saya adalah begini, bagaimana kita mengalami dunamos? Kan gitu toh? Bu, oke itu teorinya. Kita ada dunamos bu, bagaimana cara ngalaminnya bu? Sehingga kita bisa ngusir setan, kita bisa merintah malaikat nih, kita bisa melakukan keajaiban seperti yang Yesus katakan. Saya cuma diingatkan satu ayat, Yohanes pasal 15. Coba Bapak Ibu buka Yohanes pasal 15. Saya percaya saudara hafal semua. Yohanes pasal 15 pasti tentang? Gak ada yang ingat. Pokok anggur. Kita lihat ayat 1. Mulai dari ayat 1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, ini lihat ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kalau kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara sederhana, Injil adalah berita baik tentang Tuhan Yesus yang mendatangkan kuasa yang luar biasa. Bagaimana kita bisa mengalami kuasa yang luar biasa kalau kita tidak tinggal pada pemilik kuasa? Dengan kata lain, kalau saudara mau mengalami kuasa keajaiban itu, maka kuncinya adalah tinggal di dalam Yesus. Ada 2 poin sederhana yang saya mau bagikan siang ini. Apa maksudnya tinggal di dalam Yesus? Dalam bahasa Inggris yang dipakai adalah kata abide. Abide, abide. Abide itu pengertiannya adalah seperti Anda pernah bikin teh celup? Pernah? Kalau Anda bikin teh celup yang pakai saset itu, kan ada benangnya tuh. Anda tinggal celupin ke air. Betul? Anda harus rendam itu. Makin lama merendamnya, apa yang terjadi? Makin kental, makin pekat tehnya. Arti pertama dari abide adalah bicara tentang keintiman dengan Tuhan. Kalau saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan, maka Anda tidak akan mengalami yang namanya aliran kuasa itu. Kalau kita mau menjadi pengalir listrik, maka kita harus nempel sama sumber listriknya, betul? Sebuah kabel nggak akan bisa menyalurkan electrical power kalau nggak dicolokkan pada sumber listrik. Sama seperti saudara dan saya. Izinkan saya sharing dengan cara yang simple saja saudara. Tahun 2024, kita tidak tahu keadaan apa yang akan terjadi. Especially Anda yang ada di Jakarta. Kenapa? Kita tidak bisa memungkiri bahwa ketika tahun 2024 nanti ada pesta demokrasi.
kita tidak akan pernah tahu bagaimana suasana yang akan terjadi. Kita juga tidak akan pernah tahu bagaimana kondisi politik di negeri ini. Kita juga tidak akan pernah tahu apakah itu akan nanti berdampak kepada perekonomian. Tetapi yang saya percaya, yang saya rasakan adalah begini, keadaan tahun ke depan tidak akan mudah. Alkitab bilang Injil adalah kekuatan. Saya berharap ketika saudara melekat, nempel, tinggal intim dengan Tuhan, itu akan menjadi perlindungan buat saudara. Itu akan menjadi pertolongan buat saudara. Saya tunjukkan satu cerita di Alkitab yang belakangan ini saya dapat pewahyuannya, aduh indah banget. 1 Samuel pasal 3 ayat 3. Tapi kita akan lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saudara, Alkitab menuliskan tentang Samuel. Saya mau ambil kisah perjanjian lama ini karena ceritanya luar biasa. Alkitab menuliskan bahwa pada waktu Samuel ini masih kecil, dia ditinggalkan oleh ibunya, dipercayakan kepada Imam Eli. Saya sering pakai ayat ini untuk khotbah kepada ibu-ibu muda, orang tua. Karena orang tua selalu bilang begini, anak itu kadang-kadang jadi rusak karena lingkungan. Tapi kalau saudara lihat tentang Samuel, lingkungannya rusak, tapi Samuel tidak jadi rusak. Betul? Lingkungannya kacau, tapi Samuel tidak jadi kacau. Saya percaya begini, kondisi eksternal yang di luar bisa kacau, tapi saya tetap yakin ada orang-orang seperti Samuel yang seakan-akan tidak tersentuh dengan kekacauan lingkungan yang ada. Ekonomi boleh berantakan, tapi saya percaya ada orang-orang seperti Samuel yang ekonominya tetap jalan luar biasa, tidak tersentuh dengan kacaunya dunia luar. Saya berharap itu yang akan terjadi pada GBI Hosana. Amin. Saya sering mendengar banyak kondisi orang-orang ketika ekonominya lagi rusak, justru seringkali mereka justru dipermuliakan Tuhan, dipromosikan Tuhan, malah makin sukses ketika kondisi ekonomi tidak mungkin. Saya berharap gereja Hosana, saya dengar Anda sedang berdoa untuk pembangunan gedung sebelah. Saya sungguh berdoa, kalau kita tinggal dengan pokok anggur, saya percaya dunamos itu mengalir. Loh, kan kuasa mujizat toh? Termasuk mujizat keuangan enggak? Termasuklah. Yuk kita lihat ya. 1 Samuel pasal yang ketiga. Saudara, Anda bayangkan kalau ada orang nitipkan anak, saya yakin mereka tidak akan mau nitipkan ke Pak Eli. Maaf kalau ada yang namanya Pak Eli ya. Maksud saya Pak Eli di Alkitab. Karena apa? Ngajarin anaknya aja tidak bisa. Anaknya bukan cuman korupsi loh, nyolong duit gereja, tapi juga bawa pelacur loh. Itu gila. Kalau zaman sekarang saya percaya, anaknya Eli ini nge-vape. Kira-kira gitu. Oh ya, modern toh, nge-vape. Anda lihat, Eli hancur, anaknya hancur. Mana ada orang mau mempercayakan anaknya ke Pak Eli? Mereka kan bilang begini, anaknya aja gak bisa dididik, apalagi anaknya orang lain. Wong darah dagingnya aja gak bisa. Kita lihat, apa yang menjadi rahasia bahwa Samuel itu bisa tetap tidak terpengaruh dengan lingkungan yang hancur dan toksik. Di ayat 1 dituliskan gini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Jadi jarang dengar firman Tuhan, jarang ada nubuatan. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur, pendetanya juga kabur matanya. Jadi pendetanya sudah ketajaman rohaninya sudah kacau. Dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Anda perhatikan kalimat terakhir dari ayat 3. Saya cuma mau fokus ke sana. Samuel tidur di mana Bapak Ibu? Dalam bait suci tempat. Saudara kalau tahu tentang bait suci pada zaman Samuel itu kira-kira umur 8 tahunan lah. Memang tergantung orang ya, kalau lepas ASI itu berapa. Ada teman saya yang lepas ASI 12 tahun. Saya nggak bisa bayangkan 12 tahun masih ngentot ASI saudara. Tapi mungkin perkiraan saya 8 tahunan lah Samuel. Masih kecil, ditinggal mamanya. Saudara, saya percaya itu nggak gampang loh buat anak umur 8 tahun. Yang namanya homesick pasti terjadi. Betul nggak? Yang namanya merasa kesepian bisa terjadi. Yang merasa hampa kosong pasti terjadi. Alkitab menunjukkan ada keanehan. Samuel ternyata suka tidur bukan di kamarnya. Samuel suka tidur di mana?
di ruangan di mana ada tabut Tuhan. Anda melihat nggak? Padahal tempatnya imam dan keluarganya, ruangannya terpisah. Tapi kenapa Samuel suka tidur di tabut Tuhan, di dekat tabut Tuhan? Kok enggak dimarahin sama Imam Eli, Bu? Lah matanya kabur, tidur terus. Ya mungkin sudah putus asa ya ngurus anakku, ya sudahlah pokoknya anak ini enggak rame, enggak nangis. Mungkin dia pikir begitu, jadi dibiarkanlah si Samuel kecil. Dia tidur di ruangan yang ada tabut Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang menurut saya rahasia Samuel tidak tersentuh dengan lingkungan yang hancur. Kenapa? Dia suka tidur di dekat tabut Tuhan. Kalau dalam bahasa sekarang, saya percaya begini, Samuel suka tinggal di dalam hadirat Tuhan. Itu yang menjadi kunci kekuatan. Dan saudara, kita akan masuki tahun depan. Kunci kekuatan saudara adalah Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Tinggallah dekat dalam hadiratnya. Itu akan jadi kekuatan. Anda jangan remehkan loh, kelihatannya teori. Kelihatannya cuma intim. Tapi saya merasakan dalam perjalanan hidup saya, mayoritas mujizat yang kami alami adalah justru ketika saya banyak menghabiskan waktu di ruangan hadirat Tuhan. Yang namanya Samuel suka tidur di tempat ada tabut Tuhan pasti nggak 1 jam Bapak Ibu, berjam-jam. Kenapa Samuel suka di situ? Ini perkiraan saya. Saya merasakan Samuel itu ngerasakan kayak ketemu mamanya loh di ruangan itu. Kayak merasa nyaman banget, kayak merasa tenang. Kenapa ada tenang? Karena hadirat Tuhan. Jadi Samuel merasakan vibe-nya itu. Itu yang membuat dia kuat. Ketika dia keluar dari ruangan itu, ketemu anaknya Eli lagi nge-vape nih. Saudara enggak pernah mikir seperti itu? Kalau zaman sekarang, anaknya Eli nge-vape kan? Terus anaknya Eli bilang, Samuel, cobaan, enak, hauce. Samuel bilang, enggak, banci lu. Bisa terjadi enggak? Tapi kenapa Samuel punya kekuatan untuk menolak? Karena dia merasakan, dipuaskan di dalam hadirat Tuhan. Dia merasakan, Samuel ini enak bisa nge-fly kamu. Mungkin Samuel akan jawab gini, aku di dalam ruangan tuh juga nge-fly katanya gitu. Mungkin dia di dalam hadirat Tuhan nge-fly seperti itu. Saudara, satu yang saya ingatkan, belajarlah intim dengan Tuhan. Amin saudara. Itu yang akan menjadi kekuatan saudara. Itu yang akan menjadi sumber Anda akan mengalami keajaiban Tuhan. Nah hal yang kedua, firman bilang begini, Yesus Kristus tinggal di dalam Tuhan. Abide, saya waktu periksa kata abide juga punya pengertian begini, tidak menjadi berbeda. Dalam arti begini, abide in Christ, tinggal di dalam Yesus, tinggal bersama pokok anggur, berarti Anda menjadi sama seperti Yesus. Amin. Artinya begini, belajarlah apapun sikon dan pergumulan yang saudara hadapi, belajarlah bergerak, berespon seperti Yesus. Bertahun-tahun yang lalu ada sebuah kegerakan yang namanya WWJD. Pernah tahu? WWJD, Walk with Jesus. Pokok intinya mereka berjalan dengan Yesus. What would Jesus do? Jadi mereka tuh kan berpikir begini, saya lagi disakitin nih, kira-kira Yesus akan ngapain ya? Yesus akan ngelabrak atau enggak? Jadi kegerakannya tuh Walk with Jesus itu WWJD, What would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Saudara, 2 poin ini Anda akan melihat keajaiban Tuhan. Saya mau sharing, saya mau kesaksian terakhir, saya masih punya 9 menit. Saya mau cerita gini Bapak Ibu. Saudara sudah pernah mendengar cerita saya membuat istilahnya mengajukan permanen residen di Australia. Ada proses di mana saya belum ceritakan kepada banyak orang, yaitu bahwa ketika saya mengajukan permohonan permanen residen, saya memang nggak pakai agent karena beberapa agent yang saya datangin menolak karena jalur yang saya pilih terlalu ruwet, jadi mereka nggak berani. Dan akhirnya saya mengurus sendiri, mengisi formulir sendiri. Percayalah bahasanya formulir itu banyak yang nggak familiar, karena saya bukan orang imigrasi. Jadi banyak pertanyaan yang sebetulnya saya butuh waktu bermenit-menit untuk mikirkan dan cari di Google bila perlu apa definisinya. Itu yang saya lakukan. Ada satu pertanyaan yang saya salah jawab. Saya salah jawab Bapak Ibu. Sudah pasti salah jawab.
Saudara, pertanyaannya adalah cuman sederhana. Yes, no question. Bapak Ibu, kalau ulangan tahu ya, soal yang paling susah disiasati itu yes, no question. Karena kalau salah ya salah. Kalau Anda bikin tulisan explain, masih ada ongkos nulis Pak kalau salah. Kan gitu toh? Masih ada kemurahan gurunya. Oh kasihan nulisnya udah panjang, ternyata salah semua. Gurunya kasihan kan Anda udah capek nulis, dikasih ongkos 2 poin lah. Tapi kalau Anda jawabnya benar atau salah, sudah, ya kalau salah-salah udah tidak ada ongkos nulis. Kan gitu toh? Nah saya ini ada pertanyaan yang salah jawab. Saudara, saya pernah cerita pada Bapak Ibu, selama 2 tahun di Australia terkunci. Saya tidak ada pelayanan, hidup saya cuman sederhana. Bangun tidur, nyembah Tuhan, baca Alkitab, masak, bersih rumah, nyembah lagi, baca Alkitab, sudah masak, makan, ya pokoknya gitu aja, muter gitu, baca Alkitab, nyembah Tuhan, baca Alkitab, nyembah Tuhan. Oh pokoknya selama terkunci di Perth itu rohani saya sehat, gemuk, tapi kantong kurus, serius, tidak bekerja, tidak ada pelayanan, tidak ada income. Saya cuman menyembah Tuhan, mencari wajahnya, cuman begitu. Nah disitulah saya mengisi form. Dan ketika ada satu pertanyaan ini, saya tidak bisa jawab. Akhirnya pertanyaannya cuman bilang begini, apakah do you have this number? Dia pakai singkatan. Nah, saya bingung, ini number apa ya? Saya telepon sama gereja yang sponsor saya, tanya Pak Gembala, punya nomor ini? Dia malah balik tanya saya, nomor apa itu? Saya dalam hati berkata gini, kalau Bapak Gembala tidak tahu, apalagi saya. Saya ngawur. Perasaan di dalam hati, ya punya. Ternyata tidak punya. Tapi saya jawab iya. Salah kan? Karena jawabnya salah. Sehingga saya terpaksa pada kesulitan berikutnya. Kesulitan berikutnya adalah karena dia tidak punya nomor, saya harus cari nomor itu. Saya harus bantu gereja untuk punya nomor registrasi itu. Ternyata untuk mendapatkan nomor registrasi itu, saya harus mendapatkan strukturnya gereja, peraturan-peraturan gereja, dan minta tanda tangan sekretaris pertama yang mendirikan. Nah lo, gak boleh sekretaris yang lain. Ternyata tanda tangan ketua tidak laku. Minta tanda tangan sekretaris pembuat pada waktu pendirian itu. Dan ternyata sekretaris ini sudah 20 tahun keluar dari gereja itu, tidak tahu jejaknya ada di mana, nomor teleponnya tidak ada, bingung. Saya sampai tanya sama Bapak Gembala, punya fotonya enggak? Enggak punya. Dia cuman tertulis nama, saya cari di Facebook, enggak ketemu. Karena memang umur segitu enggak mungkin main Facebook, apalagi IG atau TikTok, enggak ada saudara. Saya cuman datang sama Tuhan, Tuhan saya sudah bikin kesalahan, ampuni saya. Tapi saya enggak tahu jawabnya Tuhan. Terus siapa ini Tuhan? Di manakah orang ini? Akhirnya saya tiba-tiba diingatkan seseorang yang senior yang dulu pernah di gereja tersebut. Saya telepon, tante, orangnya sudah umur 70-an. Tante, tahu bapak ini enggak? Enggak tahu, Burut. Waduh, ini yang senior gak tahu. Terus tanya siapa lagi yang lebih senior. Kenapa Burut? Karena saya butuh tanda tangan beliau. Singkat cerita, tante bilang enggak bisa. Terus tiba-tiba 1 jam kemudian dia telepon saya, Bu Ruth, aku ingat ada temenku dan aku tanya sama dia, dia punya nomornya Bu Ruth. Saya dikasih nomor teleponnya. Kesulitan berikutnya yang muncul, maukah orang yang tidak Anda kenal disodori minta tanda tangan? Maukah kasih tanda tangan? Orang itu ternyata sudah lama pindah dari Brisbane ke Sydney, sudah 20 tahunan. Di Australia itu enggak gampang Bapak Ibu Anda minta tanda tangan ya. Nah di sini kan murah hati tanda tangan, sembarang tanda tangan di sana enggak sembarangan. Sebetulnya saya punya cara mudah. Anda tahu apa? Kok Anda langsung bisa jawab? Anda pengalaman ya? Kok bisa langsung tahu? Saya punya cara yang mudah. Apa? Palsu. Karena pemerintah juga tidak pernah tahu tanda tangannya orang ini. Jadi saya pikir begini, enggak masalah kan? Toh anyway pemerintah ya enggak tahu toh.
Tuhan tahu. Bapak Ibu, loh ini kalau Anda gimana? Enggak apa-apa palsu. Enggak mungkin pemerintah tuh loh enggak ngerti tanda tangannya. Enggak masalah. Tapi entah kenapa hati saya berat untuk melakukan itu. Saya enggak mau palsu. Belum apa-apa saya sudah memakai cara yang enggak benar. Hati aja yang pribadi yang merasa berat. Saya enggak mau Pak tak cari orang ini Pak seperti nyari jarum dalam jerami. Saudara, akhirnya saya dapat nomor telepon. Pertanyaan kedua, mau tak dia kasih tanda tangan? Oh sebelum telepon aku sembahyang Pak. Tuhan tolong Tuhan, ini ngomong apa di telepon? Ya udah melangkah aja. Kalau enggak saya kejegal gara-gara satu tanda tangan. Saya telepon seorang wanita yang mengangkat. Apakah betul ini nomor telepon Bapak ini? Iya betul. Dari siapa ya? Bolehkah saya bicara sama Bapak? Ibu perkenalkan, nama saya Ibu Ruth Yulia. Saya tahu Ibu enggak kenal saya datang dari Surabaya. Belum menjelaskan lebih jauh tiba-tiba ibunya bilang gini, loh Bu Ruth Yulia yang di YouTube. Langsung, Bu Ruth Yulia yang ada di YouTube. Bapak Ibu ternyata berguna juga loh muncul di YouTube Pak. Serius Pak Cahya muncullah sering-sering di YouTube. You will never know Pak. Bagian Bapak dalam hadirat Tuhan. Tuhan yang memberkati YouTube Bapak. Tuhan yang menjamah dibawa kepada seseorang Pak. You never know. Muncul lah ya Pak ya, sering. Saya muncul di YouTube. Ibu Ruth yang di YouTube. Iya. Ya ampun Bu, saya ini sering loh dengar khotbahnya Ibu. Aduh Bu, saya mimpi apa kok ditelepon Ibu? Aduh Bu, senang loh saya. Aduh mimpi apa saya kok ditelepon Ibu Ruth? Bener kan Ibu Ruth yang di YouTube? Iya setahu saya enggak ada lagi Ruth Yulia yang lain. Iya betul. 1 jam Pak. 1 jam bicara sharing ke sana kemari. Sampai 1 jam tiba-tiba ibunya bilang, aduh sorry, saya sampai lupa Bu Ruth tadi sebetulnya telepon mau apa. Jadi 1 jam. Gini Bu, saya itu butuh tanda tangan Bapak untuk begini-begini. Oh gitu, nanti tak begini. Pak, ini loh Bu Ruth di YouTube. Ini butuh tanda tanganmu. Saya kedengar langsung. Nggak pakai lama. Iya Bu, apa yang bisa saya bantu? Gini. Oke Bu, saya kasih. 5 menit kemudian udah ditanda tangan, dikirimkan ke saya. Ya ampun Pak, kalau kita itu intim sama Tuhan, terus tetap tinggal dalam kebenaran, percayalah, keajaiban Tuhan akan datang. Jadi kalau hari ini kau udah punya masalah di pekerjaan, ingat, jangan pakai cara gampang. Tetaplah melakukan sesuai dengan yang Tuhan mau. Terus intim dengan dia, tinggal dalam dia. Terus intim nyembah Pak, nyembah. Melekat baca Alkitab, melekat intim. Anda akan lihat mujizat terjadi. Saya sering ngalamin mujizat gara-gara orang lihat saya di YouTube. Yang dulu saya ceritakan, saya dijemput pakai private jet. Itu gara-gara saya muncul di YouTube. Saya baru sadar, kalau orang kaya kan tidak mungkin nyetel YouTube yang pakai iklan kan Pak. Iya saya baru sadar, dia kan dengarkan khotbahnya orang bule, tiba-tiba wajah saya kan muncul. Iya loh, padahal tidak punya iklan kan, muncul. Anda tahu siapa yang muncul kan? Tuhan. Amin. Mau melihat kuasa Dunamos, melekat dan melakukan kebenaran. Gereja ini akan penuh dengan mujizat. Tetaplah intim. GBO sana, saya mendengar tadi cerita dari seseorang bahwa gereja ini masih bergumul untuk pembangunannya. Udah dibeli gedungnya tapi pembangunannya ya. Kalau Pak Cahya ini baik banget, gak pernah cerita kita butuh duit, enggak. Baik. Tapi saya yang cerita sekarang. Gereja ini butuh duit, saudara. Tapi Pak Cahya enggak titip pesan sama saya, enggak. Saya cuma mau bilang begini. Saya mengalami sekian tahun dengan Tuhan. Saya enggak pernah ngomong sama orang saya minta duit. Saya enggak pernah cerita sama orang baik dengan halus maupun kasar. Anda tahu cara minta itu ada macam-macam, halus dan kasar. Saya minta pemain musik kembali. Cara kasar itu gini. Pak, gereja kita butuh duit. Tolong sumbang ya. Itu cara terang-terangan. Kalau cara halus gini Pak. Saudara, doakan ya. Atap rumah saya bocor. Saya belum punya dana untuk perbaiki. Tolong bantu doa supaya Tuhan menyediakan. Anda tahu, itu halus.
Sebetulnya pesan sponsor, Pak. Sebetulnya gini, ngerti ya apa? Oh, ini lagi butuh untuk nutup atap. Ngerti ya? Saya nggak pernah mau lakukan itu. Saya cuma cerita sama Bapak di surga. Pak, kami butuh ini. And we don't know how. Kami tidak tahu. Kita nyembah. Tetap lakukan. Jangan minta-minta. Jangan bikin proposal. Tetap lakukan kebenaran. Jangan cara gampang. Jangan pakai cara gampang. Saya paling benci pakai cara gampang. Berkali-kali saya ngomong sama jemaat, jangan gampang-gampang gretek kartu kredit. Jangan gampang-gampang tergiur dengan investasi yang menjanjikan uang besar dalam waktu singkat. Omong kosong. Kalau ada investasi yang menjanjikan uang besar dalam waktu singkat, mohon maaf saya nggak percaya. Tetap hiduplah dengan benar. Walaupun cuma punya 5 roti 2 ikan ya. Saya tahu hati Pak Ca. 5 roti 2 ikan. Tetap benar dengan Tuhan dan melekat dengan Dia. Tuhan bicara tadi, aku akan bangun gereja ini. Aku akan bangun. Tadi pagi saya bilang sepakat dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang aku akan bangun. Meskipun Bapak tidak punya duit. Meskipun gereja ini nyumbang tidak cukup. Kalau Tuhan yang sudah bicara, I don't know how. I don't know how. Saya punya sekolah. Tidak pernah minta dari dulu. Waktu tempat habis, tidak punya lagi dana untuk rent, untuk sewa. Saya cuma bilang, kalau tidak punya dana untuk sewa, kalau wayai ditutup ya sudah, aku tak berhenti. Wong Tuhan yang punya visi, kok aku yang membantu Tuhan. Tuhan tidak usah dibantu, saudara tidak usah bantu Tuhan, Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau Dia yang memberikan visi, Dia yang akan bertanggung jawab. Bagian saudara adalah tinggallah di dalam Dia dan terus hidup dalam kebenaran. Dan lihat Tuhan tidak pernah tutup mata. Umur saya 51. Saya ikut Tuhan dari umur 19. Saya tidak pernah minta. Dari soal kecil sampai yang besar. Tuhan menyediakan semuanya. Saya cuma berlutut. Saya cuma melekat dengan Tuhan. Dan saya berkata, Tuhan tolong saya. Saya tidak mau mempermalukan namamu dengan meminta sumbangan. Saya tidak mau mempermalukan namamu. Tuhan tolong saya. Saya tidak mau berlaku curang. Tuhan tolong saya. Dan saya mau saksikan, Dia Tuhan tidak pernah tutup mata. Kalau engkau melekat, engkau akan berbuah. Saudara tidak perlu ngeden untuk mengeluarkan buah. Kita akan ngeden keluarkan mujizat. Anda ngeden doakan orang sakit, sembuh, sembuh. Sampai keringetan kok, biasa. Sembuh, sembuh, ngeden. Enggak perlu. Saat engkau melekat, bagianmu cuma tumpang tangan. Mujizat bagian Tuhan. Amin. Engkau melekat, tinggal dalam kebenaran. Tadi Tuhan tunjukkan satu penglihatan ketika kita nyembah. Saya melihat pilar-pilar. Aku kok cuman lihat gedung ini, aku nggak tahu, cuman kan 2 tingkat ini. Nggak tahu 2 tingkat atau piro tingkat, aku nggak tahu. Dan saya cuman tadi melihat kok bisa terjadi ada basement loh Pak, buat parkiran mobil, aku nggak tahu. Soalnya parkir mobil di situ susah setengah mati loh. Loh ya toh, lek Tuhan mau bangun, pasti Tuhan mikir ke parkirnya apa toh. Yang bikin orang nggak bisa datang ke sini kan pusing parkir itu. Loh, nggak ada yang mustahil loh. Pak Bu, kalau mau ikut Tuhan beranilah bermimpi edan. Tuhanmu Tuhan yang hebat. Mimpi gede, mimpi kecil, ngedene sama. Puasane sama sekalian sing gede Pak. Gitu loh, jadi lek nggak terjadi melorot sak gini loh. Tapi lek mimpimu sak gini melorotnya kemana? Bapak Ibu, kan gitu toh. Katanya Bung Karno ya Pak, mimpilah setinggi bintang di langit. Kalau itu kamu jatuh di awan-awan. Lah kalau saudara mimpinya di basement tiba di Pak, di balem bumi. Saya cuman berkata, ayo ajak teman-teman seluruh GBI Hosana. Gila dengan Tuhan. Gila dengan Tuhan. Julius itu selalu ngomong begini. Emang ya, Cece ini disayang Tuhan. Selalu ngomong gitu. Kenapa? Gara-gara ada kejadian-kejadian kecil. Kayak tadi malam. Cuman kejadian kecil.
Saya bawa sikat gigi suamiku lupa, gak dibawa di tas. Nah saya kan gak mungkin sikat gigi 1 berdua. Selain dia punya radang kan yang gila nih toh, cinta ya cinta. Tapi kalau campur gitu ya rada menjijikkan juga kan. Lah ya toh, Yus punya sikat gigi, spare sikat gigi enggak? Aduh, gak ada Ci, gak ada. Tak belikan aja di Mart depan. Gak usah wis jalan, tadi malam udah jam 12. Gak usah. Tiba-tiba Julius datang 5 menit kemudian. Memang ya, Cece ini disayang Tuhan. Urusan sikat gigi ya ternyata ada. Ada sikat gigi baru. Saudara, saya ngalamin seperti itu. Melekat dengan Tuhan, hidup benar. Yuk kita menghampiri Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, boleh minta pujian Tuhan. Saya nggak tahu pergumulan apapun yang Bapak Ibu alamin siang hari ini. Engkau tidak bisa dengan kekuatanmu. Alkitab bilang begini, Injil, berita baik tentang Yesus, itu akan menjadi kekuatanmu. Karena itu kekuatan yang datang dari Allah. Bagaimana kita bisa menyerap kekuatan surgawi itu? Bagaimana kita bisa menyerap kekuatan Kristus? Tuhan katakan, tinggal di dalam aku. Seperti tak celup Bapak Ibu, engkau berendam di dalamnya, bersekutu dengan dia. Dan terus hidup dalam kebenaran. Katakan dengan iman, bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu Tuhan tinggal dalam hidup kami siang hari ini Tuhan. Mungkin engkau hari ini sedang susah hati karena satu pergumulan. Engkau tidak punya apa-apa, bahkan mungkin minus. Siang hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan katakan, aku telah memberikan dan menyediakan dunamos, kekuatan untuk melakukan mujizat, kekuatan untuk memerintahkan, bahkan memerintahkan jalan keluar, memerintahkan berkat, kekuatan untuk memerintahkan kesembuhan. Bagaimana kita mengalami itu? Tinggal bersama di dalam Yesus dan hidup di dalam selalu kebenarannya. Kau akan melihat berkat itu mengalir. Bapa, Engkau melihat setiap air mata. Aku berdoa memberkati gereja ini juga, yang aku percaya bahwa setiap anak-anak-Mu dan gereja ini, Engkau sangat kasihi dan sayangi mereka. Tuhan, biar mulai hari ini ada kerinduan di dalam hati kami untuk tinggal di dalam Engkau. Sebab bukan dengan kekuatan kami bisa berjalan Tuhan, tapi kekuatan-Mu yang kami perlukan. Terima kasih untuk message-Mu bahwa you will build this house of God. Engkau yang akan membangunkan rumah-Mu. Bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Namun kami tahu kadang-kadang ketika mata kami melihat fakta, kami berkecil hati. Tuhan, Engkau menguatkan Bapak Gembala, Engkau menguatkan hamba-Mu. Dia tidak mampu berjalan sendiri. Namun hamba-Mu percaya
Dia punya Tuhan yang hebat. Kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan tolong kami semua berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan bicara akan membangun, maka Tuhan akan membangun. Ajarin kami untuk berespon dengan baik, sehingga apa yang menjadi rencana Tuhan sungguh-sungguh boleh tergenapi dalam kehidupan gereja ini dan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai. Hamba kembalikan semua kemuliaan, pujian serta hormat hanya buat nama Yesus satu-satunya yang layak ditinggikan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.